Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Nabi, sholli qa'iman, salatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam yastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala janbin. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri kalau sanggup. Kau tidak sanggup maka duduklah, kau tidak sanggup maka berbaring. Jadi ini buat orang yang sakit apa saja. Mungkin kebetulan sholatnya tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Ya, cara duduknya juga ada 4 cara. Jadi kita bisa lihat, jangan sampai oh ini yang paling benar. 4 cara. Yang pertama adalah seperti duduk iftiros. Duduk iftiros itu seperti tahiyat awal. Posisi kakinya, nah seperti ini. Ya, jadi sakit tuh, kalau kita sakit dengkul misalkan sekarang atau apa, bisa seperti ini. Yang kedua seperti duduk tawaruk. Tawaruk tuh seperti duduk tahiyat terakhir. Dirubah posisinya. Mungkin ada yang nggak bisa gini, sakit di sini, bisanya begini, itu boleh. Ya. Selanjutnya bersila, mungkin nggak bisa gini, kakinya seperti orang bersila. Jadi kalau ada orang bersila pun begini, sholatnya boleh. Terakhir kita suka lihat ada orang begini sakit, ada yang dengkulnya tuh udah nggak bisa ditekuk lagi, kaki boleh diselonjorin. Jadi ada 4 cara. Pertama seperti duduk iftiros. Yang kedua adalah duduk tawaruk, duduk tahiyat terakhir. Yang ketiga adalah bersila. Yang keempat kaki diselonjorkan. Ya, jadi itu tata caranya. Dan bacaannya silahkan mau yang model apa. Sekarang seperti duduk iftiras, ya, duduk seperti tahiyat pertama. Takbirnya sama seperti biasa. Takbir, silahkan takbir. Allahu Akbar. Ya, di situ doa iftitah. Allahu Akbar kabiro, baca Fatihah sama seperti kita sholat. Terus ruku, Allahu Akbar, agak nekuk sedikit aja, jangan terlalu banyak, segitu aja. Misalkan nekuk sedikit, sami Allahu liman hamidah, lurus lagi, ya, i'tidal. Itu boleh mau begini, yang penting balik kembali. Nah, ada yang kebetulan nggak bisa sujud. Kan kalau yang sujud biasa bisa normal kan begini. Nah, kebetulan nggak bisa sujud. Coba perhatikan kalau di masjid ada yang tidak bisa sujud juga. Nah, tadi lebih membungkuk daripada ruku sujudnya, ya. Jadi tadi kan sampai ruku segini, berarti sujudnya harus lebih bawah lagi. Ya, yang penting dia lebih bawah dari itu. Nah, nunduk. Nah, seperti itu. Baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Duduk di antara 2 sujud, nah, sama. Kalau bangun ya sama seperti itu. Ya, jadi itu yang dilakukan dalam keadaan sujud, ya. Yang seperti ini ya. Kalau di rumah sakit kan ada. Di rumah sakit itu kebetulan ada orang kan kalau sholatnya begini, itu boleh ya, ada yang seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah setelah tadi kita ini yang duduk. Nah, sekarang ada yang berbaring. Bagaimana berbaring? Berbaring itu posisi ada 2. Silakan. Yang pertama berbaring dalam keadaan miring. Ya, ini kan tadi berdiri, duduk. Nah, sekarang berbaring. Berbaring, usahakan tubuhnya ke kanan. Ya, berbaring. Jadi ini posisinya mungkin tangannya nggak bisa gerak, posisinya nggak bisa takbir, nggak bisa sempurna, berarti dia harus pakai isyarat. Isyaratnya adalah kepala. Jadi takbirnya kepala diangkat sedikit, Allah diangkatin sedikit, bisa nggak? Nah, gitu bisa. Tapi tiap gerakan tuh misalkan gini, contoh ya, saya contohkan. Ini saya posisi begini, bisa begini ya. Kalau kepalanya bisa ngangkat, kalau nggak asal di sedikit aja ada goyang kepala ya, ada gerakan kepalanya ya. Jadi itu pakai gerakan kepala, kalau nggak isyarat ya. Dan ini misalkan kalau di rumah sakit kan kebetulan tidak ada yang bisa membantu ngarahin kiblat, sedangkan waktunya mau habis, silahkan sholat menghadap kemana saja. Nah, di rumah sakit itu kan ada yang membantu ya, memindah. Tetap ya sholat harus menghadap kiblat dalam keadaan sakit pun. Jangan sembarang di rumah sakit seenaknya, enggak. Misalkan minta tolong sama suster, sama perawat, atau ada yang menunggu, arahkan ke kiblat. Tetap harus menghadap kiblat. Itu yang berbaring. Jadi yang posisi yang pertama. Yang posisi yang kedua adalah berbaring, kaki menghadap kiblat, kepala juga menghadap kiblat. Posisinya dirubah, kakinya ke situ, ke depan, ke arah kiblat. Itu tiduran di situ, tetap ini di atas ya. Jadi itu kepala itu harus di atas. Nah, bantal lebih tinggi. Ini posisi ini ke situ. Sama ya, misalkan gerakan tangannya nggak bisa apa-apa, kebetulan jatuh, jadi tangannya lemes, kepala lagi yang membuat perpindahan gerakan itu adalah kepalanya. Ya, paham ya sampai situ ya.
Jadi semua harus menghadap kiblat. Jadi nggak ada alasan nggak menghadap kiblat. Minta tolong sama yang jaga di rumah, tolong diarahkan ke kiblat. Ya, jadi salam pun nggak perlu nengok ya. Assalamualaikum ya gerak aja. Karena ini udah nggak mungkin kan kita posisi begini ya. Nggak mungkin salam kan. Nggak. Makanya tadi karena kita tidak sempurna, berarti itu pun gerakannya tidak sama seperti orang yang berdiri. Ya seperti itu. Nah sekarang itu kan suka ada masalah. Apakah ketika kita di rumah sakit itu ada yang posisi tempat tidurnya itu permanen karena berhubungan dengan alat-alat medis yang tidak bisa dirubah-rubah. Bagaimana posisinya? Sedangkan waktu mau habis, sholat aja, ya, sholat aja, ya. Jadi karena mau dirubah nggak bisa, sedangkan ini udah deket, nggak ada yang mindahin, sholat aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Wal afu minkum, astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.